Selamat malam Ibu. Terima kasih karena sudah berkenan dan meluangkan waktu untuk bertemu saya di sini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Brigita Yela, mahasiswa Sanata Dharma. Sebelum melangkah lebih jauh, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu. Saya Maria Vitarina selaku manajer HRD di perusahaan di Bantul, dan perusahaan ini perusahaan ekspor ya, yang sudah 30 tahun berdiri. Ya baik Bu, pada sesi kali ini akan membahas terkait analisis diagnosis organisasi yang sudah disebarkan yang lalu. Nah, di analisis tersebut terdapat 3 aspek terendah, itu seperti mekanisme pembantu, sikap terhadap perubahan, dan hubungan. Apakah Ibu sudah siap dan berkenan untuk saya berikan beberapa pertanyaan? Sebelumnya saya meminta izin untuk direkam ya Bu. Baik, saya mulai dari bagaimana perasaan Ibu saat memulai dan mengakhiri hari kerja? Perasaan pribadi ya ini ya. Pada saat memulai ya tentu saja dengan semangat ya, mempersiapkan apa yang akan dikerjakan sepanjang hari itu, kemudian berkoordinasi dengan teman-teman yang sesuai dengan kondisi yang ada, sampai dengan nanti waktu pulang ya. Waktu pulang ya kadang masih terpikir juga ya, pekerjaan ini ada yang belum selesai, ada memang yang sudah bisa diselesaikan dalam hari itu, tapi ada juga yang masih harus berlanjut, mungkin tidak bisa diselesaikan hari itu sehingga itu menjadi pendingan buat hari berikutnya gitu. Jadi pulang tuh kadang masih ada beban gitu ya Ibu ya. Ya baik, apakah Ibu merasa nyaman berada di lingkungan kerja saat ini? Nyaman Mbak, ya, nyaman. Perusahaannya sangat ya sudah berdiri lama ya, sehingga dengan teman-teman juga solid dan sudah akrab itu dengan situasi lingkungannya. Nah, selain rasa nyaman Bu, apakah Ibu merasa tenang dan aman selama bekerja di perusahaan itu? Ya, tenang tentu saja ya, karena dari situ bisa mendapatkan penghasilan. Jadi dari sisi penghasilan ada yang diharapkan, kemudian juga selalu ada pengalaman baru, yaitu juga menyenangkan karena kita bisa belajar hal-hal baru, belajar dengan situasi kondisi yang baru ya, sehingga itu juga menyenangkan dan membuat tenang lah kita. Berarti sudah merasa bisa diterima gitu ya, bukan sudah aman, nyaman dan tenang gitu ya Bu ya. Dan lalu apakah Ibu merasa beban kerja Ibu sesuai dengan kemampuan Ibu? Saya kira sesuai ya Mbak ya. Memang latar belakang saya juga sesuai dengan apa yang saya kerjakan selama ini, tugas-tugasnya. Memang kalau dari sisi beban kadang ringan, kadang berat, kadang lebih berat lagi ya, karena di HRD itu kan berhubungan dengan manusia ya, kadang-kadang juga itu ada hal-hal yang berat, tapi itu masih sesuai dengan kompetensi saya. Ya, tetapi Ibu apakah sering merasa terbebani oleh tuntutan kerja yang berlebihan? Ya kadang-kadang itu memang ada hal-hal yang di luar kendali kita ya, yang nggak bisa kita selesaikan dalam waktu yang singkat. Nah, sehingga itu memang membutuhkan energi yang lebih, membutuhkan effort yang lebih supaya bisa menyelesaikan. Kadang-kadang juga terbawa pulang
bagaimana harus bisa menyelesaikan masalah itu seperti itu. Dan dengan adanya penerimaan ibu terhadap beban yang dialami itu, apakah ibu merasa waktu kerja ibu cukup untuk menyelesaikan tugas dengan baik? Ya kalau ini kadang-kadang kurang ya, waktu kerja itu kadang-kadang kurang. Kita kerja 8 jam itu kadang masih kok belum selesai gitu ya. Yang seharusnya bisa kita atau kita harapannya bisa selesai di hari itu, tapi tidak bisa terselesaikan ya, sehingga harus tertunda besok atau tertunda besoknya lagi karena situasi dan kondisi. Nah itu jadi kadang-kadang tidak selesai pada waktunya. Berarti bisa jadi juga beban sudah selesai tapi nanti ada beban lagi. Ya. Lalu apakah ibu merasa antusias dalam menyelesaikan tugas harian? Sangat antusias ya Mbak ya. Jadi memang karena saya senang dengan pekerjaan saya itu ya, bahkan di rumah juga memikirkan, saking antusiasnya itu seperti itu ya, jadi terbawa sampai di rumah pengen menyelesaikan tugas-tugas saya. Jadi dengan kuncinya itu senang dulu gitu ya Bu, dengan pekerjaan. Lalu apakah ibu merasa pekerjaan ibu itu bermakna? Ya jelas bermakna itu karena dengan tugas saya, kalau saya bisa menyelesaikan tugas itu kan sangat bermanfaat untuk karyawan, bermanfaat untuk perusahaan, dan jelas juga bermanfaat untuk diri saya sendiri. Ya, berarti banyak dengan beban itu tetapi masih ada hal baik atau harapan positif yang bisa didapat ya Bu ya. Lalu seberapa besar kepuasan yang ibu rasakan terhadap hasil kerja ibu? Kalau puas itu rasanya belum ya Mbak ya, karena pasti masih ada kekurangan. Jadi memang ada banyak yang terselesaikan, tapi tentu ada banyak yang diselesaikan dengan kurang sempurna. Nah itu kadang juga membuat tidak puas ya. Tapi sepanjang itu masih berjalan, masih kadang-kadang dari orang lain mungkin sudah menganggap itu sudah bagus, tapi saya sendiri kadang kok masih seperti ini, masih ada kurang puas gitu dengan hasil kerja seperti itu. Berarti masih kayak mungkin sudah maksimal tapi itu belum puas gitu ya Bu ya. Kalau boleh tahu, apakah ibu merasa bisa berbicara terbuka kepada atasan ibu? Kadang-kadang ya, jadi memang tidak selalu, jadi kita harus menjaga juga, melihat situasi dan kondisi ya, bagaimana kondisi beliau saat itu ya, sehingga kita bisa diterima apa yang kita pikirkan itu, kita usulkan itu bisa diterima dengan lebih baik gitu. Mungkin boleh ibu ceritakan seberapa sering atasan ibu memberikan informasi yang jelas terkait pekerjaan? Kita biasanya ada meeting ya, seminggu sekali. Jadi dari situ ada saling berbagi informasi. Kemudian setiap saat itu laporan, memang ada laporan harian, ada laporan mingguan. Dari situlah kita berkomunikasi ya. Kalau dilaporkan kemudian tentu ada feedback ya, sehingga informasi apa dari bawahan kami berikan kepada atasan itu bisa diterima dengan cepat. Dengan atasan ibu itu kan pasti memiliki banyak karyawan ya, dan pasti juga mungkin belum bisa menyeluruh gitu ya Bu untuk memberikan ruang gitu. Lalu apakah atasan ibu memberikan ruang bagi ibu untuk menyampaikan pendapat seperti itu? Betul, memang diberi ruang dan sudah ditekankan juga kalau ada masalah harus segera disampaikan. Kalau ada yang kurang jelas bisa segera ditanyakan ya, sehingga permasalahan itu tidak terpendam tapi bisa dicari solusi secepatnya. Itu yang selalu ditekankan. Berarti masih komunikasinya itu
masih baik gitu ya Bu dengan karyawan-karyawannya. Kalau boleh tahu untuk komunikasi antar tim apakah berjalan dengan lancar Bu? Antar tim itu dengan departemen yang lain seperti itu ya. Iya. Sejauh ini cukup lancar. Ya artinya kita punya grup-grup di WA, grup Telegram itu sehingga informasi itu bisa langsung tersampaikan saat itu ya, dan memang lokasinya juga tidak terlalu besar ya, sehingga kita bisa kalau ada permasalahan bisa segera diselesaikan. Ya memang kadang tidak kadang juga ada rasa segan ya kalau mau berbicara dengan seseorang, menyampaikan ke seseorang. Ya ini memang harus ada mediatornya untuk bisa menyampaikan pendapat yang kadang-kadang memang ada tentu saja tim-tim yang sulit ya untuk menerima seperti itu. Tapi sejauh ini masih bisa tersampaikan dengan baik. Berarti di sini tuh juga memanfaatkan fasilitas sosmed gitu ya Bu, untuk mendapatkan berbagai banyak informasi. Lalu kalau boleh tahu apakah Ibu mudah mendapatkan informasi dari bagian lain? Sejauh ini mudah ya. Apa yang dibutuhkan di bidang saya untuk dikerjakan itu biasanya departemen lain dengan cepat memberikan informasi. Jadi saya tidak ada kendala dengan itu. Terkait informasi itu ada hambatan gitu ya Bu antar bagian, misal hambatan komunikasi antar bagian sering terjadi itu seperti apa Bu? Komunikasi itu memang kadang macet ya Mbak, jadi itu tadi perasaan mungkin takut karena biasanya laporan itu kan disampaikan kalau ada masalah gitu ya, jadi malah karena ada masalah jadi takut untuk menyampaikan, jadi kemudian berusaha mencari solusi sendiri, tidak dikoordinasikan dengan departemen lain, nanti baru belakangan ketahuan. Nah ini yang kadang-kadang membuat komunikasinya jadi kurang lancar atau komunikasinya itu jadi negatif karena itu tadi ada hal-hal yang seharusnya disampaikan di depan tapi tidak disampaikan lebih dulu ya, karena ada rasa takut, rasa malu, rasa nggak enak seperti itu. Jadi memang komunikasi kadang-kadang yang menjadi kendala seperti itu. Berarti terkait informasi itu masih banyak hambatannya ya Bu, untuk yang misal berbagai tim atau mungkin dengan atasan seperti itu ya Bu. Lalu apakah ruang kerja Ibu nyaman dan kondusif? Ya nyaman, sejuk. Dengan adanya kenyamanan pada ruang kerja, di sini misal terdapat sebuah fasilitas gitu Bu. Nah, apakah fasilitas fisik seperti meja, kursi, pencahayaan dan lain-lain, apakah menurut Ibu itu sudah mendukung? Kalau di area kerja saya sudah cukup mendukung, sudah cukup nyaman. Berarti untuk fasilitas itu sudah mendukung para karyawan, jadi bisa merasa aman, nyaman gitu ya Bu ya. Kalau boleh tahu, apakah suasana kerja mendukung produktivitasnya Ibu? Mendukung ya, karena kalau di area saya sendiri memang suasananya cukup mendukung dan memang kami jadi satu dengan bagian-bagian yang lain. Nah kalau bagian yang lain agak rame itu biasanya itu yang agak mengganggu itu seperti itu. Tapi ya karena sudah terbiasa konsentrasi dengan situasi yang ada, kadang juga ya sudah mereka ada diskusi di antara departemen yang lain, ya kita mengerjakan tugas kita sendiri. Tapi sudah terkondisi ya Bu ya. Oke, kalau dari Ibu sendiri, apakah Ibu dapat menyusun prioritas kerja harian dengan baik?
Kalau menyusunnya bisa ya, kadang disusun, oh hari ini saya mau mengerjakan ini. Cuma kadang-kadang ada hal-hal lain yang urgent di tengah pekerjaan ya, sehingga apa yang sudah kita susun ini harus di schedule ulang ya, untuk mengerjakan tugas-tugas yang tiba-tiba datang itu. Oke, berarti dengan kadang mungkin suasana yang crowded atau urgent itu tetap masih bisa harus profesional dalam menyelesaikan pekerjaan itu ya Bu ya. Lalu kalau dari Ibu sendiri itu apakah sering menyelesaikan tugas sebelum tenggat waktu? Kadang-kadang ya, kadang-kadang memang bisa diselesaikan, kita memang berusaha untuk menyelesaikan sebelum waktunya ya, jadi tidak perlu ditanyakan, itu sudah kita berikan lebih dulu apa yang menjadi tugas kita. Baik, lalu kalau boleh tahu apakah Ibu merasa waktu Ibu sudah terpakai secara efisien saat bekerja? Kalau itu kadang tidak ya. Jadi memang kadang ada waktu-waktu yang kita harus mengerjakan apa, harus mana yang dulu, karena itu tadi kadang-kadang sudah disusun jadwalnya, ternyata ada tugas yang lain sehingga kita harus schedule ulang. Nah ini kadang-kadang yang membuat waktu itu jadi tidak efektif, tidak efisien, karena berubah perencanaannya seperti itu. Oke, baik Bu. Untuk sesi kali ini mungkin saya cukupkan, dan di sini saya izin menyimpulkan beberapa hal yang tadi sudah dibahas terkait dari atasan Ibu yang memiliki komunikasi yang baik terhadap karyawannya, dan dari fasilitas kantor juga mungkin sudah memadai ya Bu, sudah memberi kenyamanan, sudah memberi keamanan juga, kan tetapi masih ada hambatan pada komunikasi antar tim seperti itu ya Bu ya. Ya baik Bu, terima kasih Bu karena sudah berkenan hadir di sini. Pada pertemuan kali ini terima kasih karena sudah berkenan saya beri beberapa pertanyaan terkait analisis tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak.